Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroto Edino dari TIF golongan B NIM E41190956. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Di sini saya mempunyai 3 identitas, yaitu dari identitas peminjaman, user, dan pengembalian. Di sini saya ambil dulu peminjaman dan user. Jadi satu peminjaman hanya bisa dilakukan oleh satu user. Sedangkan satu user bisa melakukan banyak peminjaman. Terus dilanjut user dan pengembalian. Satu user bisa melakukan banyak pengembalian. Sedangkan satu pengembalian hanya bisa dilakukan oleh satu user. Ini contoh dari relasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke CMD terlebih dahulu. Kita bisa tekan Ctrl N, kita CMD. Oke. Sebelum itu aktifkan dulu sum-nya biar kita bisa mengakses localhost. Habis itu kita ke sum, kita buka sum dulu untuk masuk ke MySQL-nya. Kita copy. Habis itu kita cd paste. Nah, habis itu kita mysql min u root. Kita udah masuk ke MariaDB nya. Kita lihat dulu database yang kita miliki apa aja. Kita masuk ke pembuatan database nya. Oke, kalau ingin membuat database yaitu dengan create database purpose. Oke, database purpose sudah jadi. Kita lihat dulu database. Oke, ini database purpose udah ada. Habis itu kita masuk ke database purpose-nya. Kalau ingin masuk ke database purpose, kita gunakan use purpose titik koma. Nah, kita udah masuk ke database purpose-nya. Terus habis itu kita bikin tabel di database ini menggunakan CMD. Gimana caranya? Saya sudah mengetik di sini di get table. Oke, kita copy, kita paste, lalu kita enter. Nah, kalau ingin melihat isi database-nya, kita bisa tekan show from user. Kita udah membuat tabel usernya. Oh, bukan, maaf. Kita select, bukan show, select from user. Masih kosong. Terus sebelum itu kita bikin dulu semuanya database yang kita butuhkan. Maaf, tabel yang kita butuhkan. Kita Ctrl C, kita paste lagi. Oke, ini untuk tabel pengembalian. Kita Ctrl C, kita paste. Nah, untuk saya jelaskan dulu, untuk membuat tabel pertama kita klik tabel dulu, terus habis itu nama tabelnya, nama kolomnya. Habis itu kita isi tipe data dan fieldnya. Misal nomor pengembalian, fieldnya varchar 7. Nah, setelah kita membuat tabel 3 tabel ini, 3 tabel user, peminjaman, dan pengembalian, habis itu kita masuk ke koneksi relasi antara foreign key sama primary key-nya. Di sini yang saya relasikan, yang saya jadikan foreign key yaitu kode usernya. Atau tabel peminjaman, di tabel
tabel peminjaman, add contact peminjaman, version key, kode user yang di peminjamannya, referensi ke kode user yang ada di user. Nah, udah jadi. Ini relasi antara peminjaman dan usernya. Terus kita buat juga version key, pengembalian, dan user, atau tabel pengembalian, add contact pengembalian, version key, kode user, event user, kd user. Kita enter. Nah, jadi version key udah jadi. Habis itu kita bikin values-nya, data dari setiap tabelnya. Untuk membuat values tabelnya, kita cukup mudah, itu dengan insert into user sesuai yang ada di sini. Kode usernya 01, nama usernya Putri, dan passwordnya 12345. Jadi valuesnya sama dengan field yang ada di sini. Kita enter. Kita cek dulu apa udah ada di tabel usernya. Nah, udah jadi. Kode user 01, nama user Putri, username Putri, password 12345, sama kan? Habis itu kita insert into lagi untuk menambahkan yang peminjaman. Oke, peminjaman juga jadi di sini yang harus sama itu adalah kode usernya, karena kode user yang di sini udah primary key, jadi data dari kode usernya harus sama dengan kode user yang ada di tabel user. Kita cek lagi, select form peminjaman titik koma. Nah, data yang sudah saya masukkan tadi udah masuk dengan status pinjam. Nomor peminjam 04, kode user 01, kode inventaris 01, kode mahasiswanya, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan status pinjam ya. Habis itu kita tambahkan data lagi, tambahkan values lagi untuk yang pengembalian. Kita insert into pengembalian, kita masukkan fieldnya. Habis itu kita values sesuai dengan fieldnya yang di sini, lalu titik koma. Apakah sudah ada? Kita select form pengembalian. Untuk mengecek data yang ada di tabel, apa aja kolom yang ada di tabel, kita tekan show tables titik koma. Nah, ini tadi yang tabel yang kita buat tadi. Untuk menambahkan valuesnya cukup mudah, kita coba lagi ya. Itu kode user, nama user 12345. Kita ganti dulu namanya, username-nya Udin, nama user Udin, valuesnya kita ganti 2. Kita cek lagi, select from user. Nah, kan cukup mudah untuk menambahkan datanya. Data yang kita tambahkan tadi kode user 01, ini kode user, nama user, username, dan password. Untuk membuat pinjaman kita buat lagi, tidak sembilan 4114
kode inventarisnya kalau 2, kode usernya harus sama ya, 2, dan nomor pinjaman jangan sampai sama dengan nomor pinjaman yang awal. Nah, enter. Nah, udah jadi. Kita lihat dulu. Pinjaman. Nah, tampilan udah ada. Status pinjam tidak sesuai dengan yang kita buat tadi. Untuk mengecek apa ini udah terhubung relasinya, kita bisa cek lewat localhost phpMyAdmin. Ini tabel database yang kita buat tadi, kita ke previous, kita ya desainer. Nah, database yang kita buat tadi udah jadi. Maaf ada agak kesini. Nah, terhubung user ke. Jadi tabel atau database yang kita buat tadi hasilnya selesai dan terhubung. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.